Nggak ada. Nggak ada yang bilang sunnah. Gue tampol yang bilang sunnah sih deh. Berantem yang bilang rokok sunnah. Nggak ada. Mengapa hukum rokok ada yang bilang makruh, ada yang bilang haram? Mana yang benar? Menurut Anda kira-kira gimana? Coba. Begini, saya pernah ceritakan itu hari. Ada seorang guru di Saudi, saya ingatkan kembali, berdialog sama seorang syekh. Syekhnya dibilangin sama guru ini. Guru sekolah ya, dia berpendidikan. Dia bilang, "Syekh, kenapa Anda mengatakan rokok itu haram? Apa sebabnya?" Kata syekhnya, sementara dalam Al-Quran tidak ada dalil menyebutkan rokok secara khusus, nggak ada. Kenapa harus dibilang haram? Kata syekhnya, "Kau makan apel?" Dia bilang, "Iya." "Kau makan jeruk?" "Iya." "Baik, ada nggak disebut dalam Al-Quran apel sama jeruk?" Dia bilang, "Tidak ada." "Baik, itu tidak ada, tapi boleh dimakan." Kenapa? Karena masuk dalam umumnya firman Allah, Allah menghalalkan semua yang baik-baik dan Allah mengharamkan yang khaba'ith, yang buruk, gitu kan? Jadi ulama mengeluarkan kaidah semua yang baik maka halal, semua yang buruk maka haram. Semua subhanallah yang haram itu pasti berefek tidak baik, gitu kan? Lalu dia bilang, "Tapi setahu saya tidak buruk karena saya merasa nyaman-nyaman saja," gitu kan? "Saya merokok, saya percaya diri, saya nggak ada masalah." Ya orang mau mengatakan badan saya bau, baju saya bau, mulut saya bau, itu perkataan dia, tapi saya merasa nyaman-nyaman saja, nggak ada masalah, gitu kan? Berarti bisa saya katakan itu thayyibat, berarti baik ini buat saya. Dari mana tolok ukurnya ini baik atau buruk? Kata syekhnya, "Baik, kalau kamu mau lebih dalam lagi, sekarang saya tanya," kata syekh, "kalau kamu pulang ke rumah habis ngajar, kamu temukan istri kamu lagi pegang rokok, anak kamu lagi pegang rokok, kamu biarin atau kamu larang?" Kata gurunya ini, "Saya larang syekh." "Kenapa kau larang?" Dia bilang, "Karena itu tidak baik." Nah, ini masuk dalam jawaban kamu sendiri. Kalau baik kamu biarin mereka merokok, beliin kalau perlu, sama-sama rokok ngepul di situ, gitu kan. Tapi enggak ternyata, gitu kan. Jadi lebih baik ditinggalkan, gitu. Jadi jangan berdalih kalau salah dan tetap dilakukan, akuin kesalahan. Itu poin penting. Ini enggak, sudah salah membela, ini masalah ini. Enggak boleh, jadi terus menerus. Kadang-kadang subhanallah ada orang juga supaya dia tetap dalam mempertahankan kesalahannya, mencari orang yang lebih buruk, gitu kan. Ada pernah orang bilang sama saya, "Ustadz, saya baik Ustadz, kayak sholat saya masih jaga sholat maghrib, teman saya dan tidak sholat sama sekali." Jadi patokannya yang lebih buruk, supaya yang dia tinggalin 4 waktu sholat itu mending, nggak apa-apa gitu. Saja, tapi saya pribadi mengatakan haram. Haram saya pribadi. Kalau antum percaya dengan saya, ya antum tinggalkan rokok. Tinggalkan. Tolong sampaikan pada saya saja bukti, satu saja yang menguatkan pada saya, bahwa rokok itu bisa halal. Halal itu kan artinya nggak ada masalah, hilal muskilah, nggak ada masalahnya. Tidak menimbulkan masalah, tidak madarat, tidak melanggar unsur yang bisa menyebabkan jatuh hukum-hukum yang sifatnya kemudian mencegah dari keburukan. Baik, mencegah dari keburukan, segala yang halal pasti baik. Baik dari segi hukum, baik dari manfaat, baik untuk kesehatan kalau itu makanan, baik untuk fisik kalau itu pakaian, baik untuk kehidupan kalau itu sekitaran dalam kehidupan kita. Sekarang persoalannya, tolong tunjukkan pada saya di mana sisi baik rokok yang dipandang secara objektif itu baik. Mana baiknya? Kalau rokok itu baik, antum boleh nggak anak antum yang 5 tahun dikasih rokok? Katanya baik. Antum sih nggak membolehkan anak antum merokok, kenapa antum merokok? Mungkin? Dan antum sepakat bahwa rokok itu kan ada racunnya. Di dalam rokok itu ada sesuatu yang berbahaya. Antum yang merokok, Masya Allah, menebarkan juga racun untuk orang lain. Dan penghisap itu kan lebih banyak ya negatifnya dibandingkan dengan perokok aktifnya. Perokok pasif itu lebih berbahaya. Dan sudah banyak penelitian di situ. Maka kalau saya pribadi mengatakan rokok haram gitu kan, jangan membunuh jiwa sendiri dengan keadaan yang demikian. Kalau antum masih mau mengambil yang lainnya, ya itu terserah antum pribadi. Ya, tapi kalau antum bisa merokok misalnya sampai malam ini, saya katakan pada antum, kalau antum mencintai kita semua, berhentilah antum merokok. Dan seterusnya, macam-macam. Pemerintah sudah kasih gambar, foto. Saya nggak tahu nih teman-teman merokok ini bisa baca nggak sih? Hah? Tulisan begitu masih dibeli, foto masih ada, dianggap tidak apa-apa. Ditulis rokok bisa membunuhmu, masih belum takut juga. Masya Allah. Karena dianggap saya belum mati, nanti kalau sudah mati baru mau nyesal. Nggak bisa gimana. Haram, nggak boleh. Ya, akhir rokok itu haram. Ya, saya termasuk orang yang paling terganggu dengan rokok. Ya, kalau orang tidak biasa merokok, sangat stres dengan orang yang merokok. Rokok ini haram dalam Islam. Jangan sampai uang kita dihabiskan untuk rokok. Mau saya kasih tahu asal usul rokok. Dalam kitab Kasful Asrar, itu rokok itu berasal dari kencing iblis.
Aya anu tunduh ku ngarokok cager. Aya anu cager ku ngarokok gering. Artinya sing ada kiai mah ulah sok kaju ngaharam-haramkeun barang nu lain haram. Sebab naon? Al hukmu yaduru ba'ilatihi wujudan wa adam. Mata wujidatil ilat wujidal man. Wa matan tafat intafat. Ge, naon elatna? Oh, elatna teh natni ai elatna ni teh bacin. Ieu teh elatna teh bisa tah henteu. Sok. Oh, udag-udagan, mantekan, munazorohan, ulah sok wani-wani ngaharamkeun. Cenah ieu aya dina kitab tasawuf, lain deui kitab tasawuf jeung fikih. Dek hukuman haram fikih apa ngeuk hukuman make ahli tasawuf. Ayo, ai ahli tasawuf mah hiji doang nya nama min husni islamil mar'i. Nah eta bae. Tar kumaha yani? Tidak sawarena bagus. Husni islamil mar'i. Islamna seseorang ninggalkeun perkara anu henteu berfaedah. Atuh lain rokok bae. Kancing jas ge di dieu paedahan haram goblok. Kancing jas di naon manfaat eta sia. Aya rokok diharamkeun aya sia make jas aya kancingan. Beuh. Can tasawuf sia. Tos kitu mah. Aya sia ngaharamkeun ngarokok aya make jas di tukangna make dibelah eta malayani tutup sia. Hayo sia. Tar kumalayani. Hayo terus. Lamun urang cukup dahar ku 3 huap ka 4 haram. Sebab geus teu berfaedah. Nanaonan atuh. Eta tasawuf nu kitu ngaranna. Mantap kudu boga guru dek tasawuf mah. Ieu mah diceramahkeun saudara-saudara bahwa kitu rokok itu adalah haram. Kamakola didalilan kunyana. Dalil mending mun bener. Didanyakeun bae urang isi budak bisa ngaji teu kiai pankolot. Coba. Ayo praktek at-tanbak haramun. Tanbak teh tembakau. Lamun al-afyun beda, al-hasyas beda. Mantak tasawur heula tuh. Naon tanbak, naon afyun, naon hasyas, naon hasyis. Atuh kudu hiji-hiji ditasawur ulah waka dihukuman. Beuh iman di jelema-jelema, udang-udangnya gede, ngaharamkeun rokok, make pikir. Wah, enggeus bakal ditinggalkeun umat kajian hukum ge. Nu ninggalkeunna lain umat sa Gusti Allah. Ulah diajian kos kitu mah teu bisa ngaji. Nang sa nang Allah, sebab nang sembarangan. Ji atuh hukum nu makruh-makruhkeun bae. Adapun urusan anak kaditu na macam-macam teh lain deui. Aslina haram-haram, aslina makruh-makruh. Urang teu deui bae di kitab-kitab jaroko mah tambak teh ya geus ditasawur ku ulama eta teh teu ngamabokeun ngan sakaran nganatnukeun geus jatuh hukum kana makruh ku ari diharamkeun rempag sia kajeun hukuman rempag sia kajeun hukuman